wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini, kita akan mempelajari IPS kelas 8 dengan materi mobilitas sosial. Sebelumnya, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, memahami pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, mendeskripsikan bentuk-bentuk mobilitas sosial. 3, menjelaskan faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. 4, mendeskripsikan saluran-saluran mobilitas sosial. 5, menganalisis dampak positif dan negatif mobilitas sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kalian dapat melihat status sosial masyarakat yang berbeda. Sebagian besar mereka berlomba-lomba untuk mengubah taraf kehidupannya agar mendapatkan tempat terhormat di mata masyarakat. Ibaratnya sebuah tangga. Terdapat individu-individu tersebar di tingkatan tangga. Ada yang sudah berada di tangga atas, ada yang masih di bawah, ada yang berada di tengah untuk berpindah posisi ke puncak tangga. Secara alamiah, sebagian besar penduduk berlomba-lomba merubah posisi sosialnya dan mencapai puncak hierarki sosial. Tujuannya bisa bermacam-macam. Ada yang ingin mendapatkan pengakuan oleh masyarakat luas atau status sosial. Ada yang ingin keluarganya dihormati dan sebagainya. Apapun tujuannya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari mobilitas sosial. Dari apa yang saya sampaikan, tentunya kalian bisa menarik kesimpulan tentang pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain, atau seseorang yang mengalami perubahan kedudukan, yaitu status sosial dari suatu lapisan ke lapisan yang lain yang lebih baik dan lebih tinggi, atau sebaliknya lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Dalam mobilitas sosial, selain terjadi perubahan dari strata bawah ke strata atas, juga terjadi perubahan dari strata atas ke strata bawah. Jadi, mobilitas sosial dapat berupa pergerakan sosial ke atas dan juga pergerakan sosial ke bawah. Selanjutnya, kita mempelajari berbagai bentuk mobilitas sosial. Berdasarkan bentuknya, mobilitas sosial dibedakan menjadi mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal yaitu perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi, sosial win-win, maupun turun ke tingkat yang lebih rendah, sosial sempit. Agar kalian paham tentang mobilitas vertikal, perhatikan video berita berikut ini. Ya, banyak ya wanita hebat yang ada di dunia ini. Jadi sekarang juga bagi wanita Indonesia, wanita seluruh dunia, waktunya untuk mengejar mimpi yang Anda punya. Iya, sama halnya. Mungkin ini juga yang menjadi motivasi seorang wisudawati lulusan terbaik. Nah, pernah ada cerita dulu pada saat wisuda, ia diantar oleh ayahnya menggunakan becak. Ya, betul sekali. Coba kita lihat ya pemirsa. Nih, oh, plasmanya mana? Ini dia. Ya, foto ini pasti Anda pernah ingat dulu kan? Ini kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu. 2014 waktu ya? S1. Waktu S1. Nah, kemudian ini namanya Raini, lalu Raini lanjut ke S2 ya, beasiswa juga di Inggris, dan sekarang sudah lulus pemirsa, sudah menjadi dosen ya di salah satu universitas ya. Betul. Nah, kemudian sekarang mendapatkan beasiswa lagi, beasiswa S3 ke Inggris. Berawal dari fotonya saat menuju tempat wisuda tersebar di media sosial, kisah Raini menarik perhatian publik. Saat itu dengan toga lengkap, Raini menaiki becak menuju tempat wisuda.
Pengayuh becak tersebut ialah sang ayah Mugiono. Meski memiliki ayah yang berprofesi sebagai tukang becak, namun Raini bisa membuktikan prestasinya dengan menjadi lulusan terbaik Universitas Negeri Semarang pada 2014. Prestasi Raini tak hanya sampai di situ. Ia mendapat beasiswa S2 di University of Birmingham, Inggris dan lulus pada Desember 2016 lalu. Setelah kembali dari Inggris, perempuan asal Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ini menjadi dosen di jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Semangatnya untuk terus belajar tak pernah redup. Raini kembali mendaftarkan diri untuk menempuh pendidikan S3 di Inggris. Namun sayang, jalan yang ditempuhnya tak terlalu mulus. Meski sudah bisa menjalani perkuliahan pada September 2017 lalu, namun langkahnya harus tertunda. Beasiswa yang didapatkannya tak bisa menutupi seluruh biaya pendidikan dia selama di sana. Ia pun menunda pendidikannya dan mencari beasiswa di Indonesia. Pada 19 Januari 2018, Raini dinyatakan lulus memperoleh beasiswa lanjutan Magister Kedoktoral dari Lembaga Pengelolaan dan Pendidikan Kementerian Keuangan. Rencananya, ia akan berangkat ke Inggris pada September tahun ini. Sementara itu, sang ayah sudah tidak lagi mengayuh becak. Mugiono kini bekerja menjadi penjaga malam di SMK 1 Kendal. Becak yang mengantarkan Raini hingga ke Inggris masih tetap tersimpan di rumahnya. Dengan jelas menggambarkan adanya fenomena mobilitas sosial vertikal ke atas atau naik. Raini berhasil mengubah posisi sosial dirinya serta keluarganya menjadi lebih baik dibanding keadaan sebelumnya dengan segala keterbatasan ekonomi yang ada. Meskipun ayah Raini berprofesi sebagai tukang becak, namun Raini mampu menempuh jenjang pendidikan tinggi berkat usaha dan kerja kerasnya, sehingga akhirnya Raini mampu berprofesi sebagai dosen. Selanjutnya mobilitas horizontal, yaitu perpindahan status sosial seseorang atau kelompok dalam lapisan sosial yang sama atau yang sederajat. Perhatikan gambar berikut. Ada berbagai profesi di dalam gambar tersebut, seperti perawat, dokter, guru, manajer, arsitek. Meskipun mereka berpindah tempat kerja, tapi mereka tetap pada profesinya. Selanjutnya, apa saja faktor pendorong mobilitas sosial? Yang pertama, status sosial. Individu yang memiliki status sosial rendah akan cenderung merasa kurang puas dan akan melakukan proses mobilitas sosial guna mendapatkan status sosial yang lebih tinggi. Yang kedua, situasi ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik dapat mendorong individu untuk melakukan mobilitas sosial, misalnya dengan menggunakan peluang yang ada untuk membuka bisnis, dan sebagainya. Faktor pendorong mobilitas yang ketiga adalah situasi politik. Keadaan politik yang baik akan memberikan masyarakat kesempatan untuk melakukan mobilitas. Misal, dalam negara demokrasi, individu diberi banyak kebebasan dalam kehidupan dan menentukan nasibnya sendiri. Keempat, situasi sosial budaya. Kondisi sosial budaya pada suatu wilayah dapat terlihat dari karakteristik penduduknya. Apabila karakteristik penduduk terbuka terhadap perubahan, maka akan memudahkan individu untuk melakukan kegiatan mobilitas sosial. Yang kelima, kondisi geografis. Secara geografis, wilayah perkotaan akan menarik lebih banyak individu untuk melakukan mobilitas sosial karena dianggap lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan. Yang keenam, latar belakang etnisitas. Pada beberapa etnis tertentu, seorang anak diharuskan untuk pergi merantau ke wilayah lain dan melakukan mobilitas sosial. Selanjutnya, faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama, perbedaan kepentingan. Kompetisi atau persaingan dalam melakukan mobilitas sosial vertikal antara satu individu dengan yang lain menunjukkan adanya perbedaan kepentingan. Apabila perbedaan kepentingan yang tidak bisa dikelola, maka akan menghambat individu untuk melakukan perpindahan posisi sosial menjadi lebih baik. Kedua, diskriminasi suku, etnis, ras, dan agama.
Adanya diskriminasi atau pembatasan sosial dapat membuat individu dengan latar belakang suku, etnis, ras, dan agama minoritas mengalami kesulitan untuk melakukan mobilitas sosial vertikal naik. Yang ketiga, diskriminasi gender. Pada masyarakat tertentu yang kental dengan budaya patriarki atau dominasi oleh laki-laki, akan cenderung merugikan perempuan dalam melakukan mobilitas sosial. Dalam hal ini terdapat lebih sedikit kesempatan bagi perempuan dalam mencari pekerjaan atau menduduki posisi tinggi dalam suatu organisasi yang menyebabkan perempuan sulit melakukan perpindahan status sosial. Keempat, kemiskinan. Keterbatasan ekonomi seseorang individu dapat menghambat dirinya untuk mencapai status sosial tertentu yang lebih dihormati oleh masyarakat luas. Selanjutnya, saluran mobilitas sosial. Antara lain, institusi pendidikan, institusi keagamaan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi keahlian, akademi militer, ikatan pernikahan, dan konsumsi budaya. Yang pertama, institusi pendidikan. Tingkat pendidikan dianggap sebagai faktor penting yang dapat meningkatkan status sosial seseorang. Institusi pendidikan dimaksud bukan hanya pendidikan formal, namun juga informal dan non-formal. Sebagai contoh, sekolah dan universitas. Itu merupakan institusi pendidikan yang berperan sebagai saluran mobilitas vertikal bagi seseorang yang ingin mendapatkan pekerjaan yang mapan dan meningkatkan taraf kehidupannya. Kedua, institusi keagamaan. Tempat-tempat keagamaan memungkinkan orang untuk melakukan mobilitas sosial. Seorang pemuka agama seperti seorang ustadz atau pastor dipandang sebagai orang yang berkedudukan tinggi dan dihormati oleh masyarakat. Yang ketiga, organisasi politik. Organisasi politik seperti partai politik merupakan saluran yang memungkinkan individu untuk melakukan mobilitas sosial vertikal. Para tokoh-tokoh politik cenderung dipandang memiliki status sosial yang tinggi di mata para pendukungnya serta masyarakat luas. Keempat, organisasi ekonomi. Dalam hal ini, organisasi ekonomi sebagai saluran mobilitas sosial dapat merujuk pada suatu perusahaan. Individu yang bekerja pada perusahaan dapat melakukan mobilitas sosial karena perusahaan memungkinkan orang untuk saling berkompetisi, menduduki jabatan tertentu, dan merubah status sosialnya. Yang kelima, organisasi keahlian. Hampir sama dengan institusi pendidikan. Organisasi keahlian seperti Ikatan Dokter Indonesia, IDI, memungkinkan orang untuk mendapatkan status sosial tertentu dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat. 6. Akademi militer. Akademi militer merupakan saluran mobilitas yang dapat mendorong individu untuk melakukan perpindahan posisi sosial dengan cara mencapai pangkat kemiliteran tertentu. Yang ketujuh, ikatan pernikahan. Seseorang individu dapat merubah nasib dirinya dan memperoleh status sosial tertentu dengan menjalin ikatan pernikahan dengan pasangan yang memiliki status sosial tinggi dari dirinya. 8. Konsumsi budaya. Dengan mengkonsumsi produk seperti pakaian rancangan desainer ternama dan barang-barang mewah, seseorang dapat memperoleh status sosial yang tinggi di mata masyarakat. Selanjutnya, dampak mobilitas sosial. Ada dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari mobilitas sosial ini yang pertama mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Yang ketiga, meningkatkan integritas sosial. Selanjutnya, dampak negatifnya. Yang pertama, terjadinya konflik. Yang kedua, gangguan psikologis.
Demikian materi tentang mobilitas sosial. Apakah kalian sudah memahaminya? Sekarang kerjakan soal latihan berikut ini. 1. Berikan contoh mobilitas sosial vertikal dan mobilitas horizontal yang ada di sekitar tempat tinggalmu. 2. Jelaskan dampak positif dan negatif mobilitas sosial. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua. Selalu berada di rumah, jaga jarak, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.